menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau taukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud padamu. Ya Allah, aku gak sanggup kehilangan Pak Irsyad. Aku udah terlanjur mencintainya. Aku mohon, mulai sekarang kau biasa aja sama aku. Karena aku akan tetap setia nunggu Pak Irsyad sampai Pak Irsyad sembuh. Ayah dengan Anissa kan? Ayah nggak boleh nyerah. Ayah harus kuat. Anissa berdoa semoga ayah cepat sadar dan sembuh. Harusnya itu Ustazah Aisyah itu bersyukur kalau Ustadz Rifat itu mau membantu kakak saya. Saya benar-benar kecewa sama Ustazah. Ustadz Rifat, saya benar-benar minta maaf ya. Atas nama kakak saya benar-benar berterima kasih kalau Ustadz itu mau membantu kakak saya. Jadi gimana? Apa sekarang aku boleh membayar semua biaya pengobatan Pak Irsyad? Ya, boleh Ustadz, boleh. Terima kasih banyak ya Ustadz. Kenapa kamu ngomong gitu, Taskia? Jujur dari dalam hati aku sangat menyayangi Mas Irsyad. Itu sebabnya aku nggak bisa menerima tawaran Rifat. Karena aku nggak mau hutang budi dan terpaksa menerima cintanya Rifat. Ustazah, lebih baik sekarang Ustazah pergi dari sini. Karena saya nggak suka ngeliat Ustazah nunggu Mas Irsyad di sini. Tahu Ustazah sendiri kan, yang nggak suka ngeliat Mas Irsyad itu sembuh. Maaf, pihak keluarga dimohon menunggu di luar dulu ya. Baik, Suster. Mudah-mudahan ayah baik-baik aja ya Tante. Amin. Amin. Sekarang kita sama-sama mendoakan Pak Irsyad supaya operasinya berjalan dengan lancar. Ya? Loh, Ustazah Aisyah mana? Kok nggak ada? Oh, gini sayang. Tadi itu Ustazah Aisyah izin sama Tante. Dia mau balik ke pesantren soalnya besok dia harus ngajar di pesantren. Oh, gitu. Andai aku bisa sama mereka untuk nungguin operasinya Mas Irsyad.
kasih ya. Mereka pasti capek nungguin operasi ini sampai selesai. Suster. Iya, Pak. Saya boleh pinjam selimut 2? Ada, Pak. Sebentar saya ambilin. Misi, Pak. Oh, ya? Ini selimutnya. Ya, terima kasih ya, suster. Ya, misi. Ya. Alhamdulillah, Pak Irsyad udah selesai dioperasi. Ini kesempatan aku buat ketemu sama Pak Irsyad. Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan setelah ini keadaan Pak Irsyad makin membaik. Tapi saya sedih. Sekarang saya tidak bisa bolak-balik ke sini lagi. Saya nggak bisa setiap hari menjenguk Pak Irsyad lagi. Karena pasti Bu Taskia melarang saya untuk sering-sering ketemu Bapak lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku malah mikirin tentang ini? Sekarang yang paling penting adalah kesehatannya Pak Irsyad. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah dan Maha Berkehendak. Hamba mohon, sembuhkanlah Pak Irsyad, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Amin ya Rabbal. Tante kok usir Ustazah Aisyah? Memangnya salah Ustazah apa? Ustazah Aisyah itu jahat banget sama ayah kamu. Dia tuh nggak pengen lihat ayah kamu itu sembuh. Makanya Tante nggak suka sama dia. Kau tempatku meminta, kau beriku. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat sahur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Loh, Rifat mana ya? Kok nggak ada? Bonteng, kamu gimana sih? Kok kamu nggak ngebangunin Rifat? Sebentar lagi kan udah mau imsak. Alhamdulillah, udah kenyang Umi. Kalau Umi makanannya nggak habis, kasih aja nih. Didot sama Pak Bejo. Keburu imsak kalau ngomong sama kamu. Ya Umi udah capek ngomong sama Mam Bonteng. Udah biar Salma aja yang bangunin Ustadz Rifat ya. Udah nggak usah, biar Umi aja yang telepon ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rifat, ini Umi. Kamu itu gimana sih kok belum bangun juga? Aduh, sebentar lagi udah mau imsak. Ayo cepetan ke sini ya. Umi, saya masih di rumah sakit. Makasih Umi ya dibangunin saya. Saya mau cari makanan dulu buat sahur. Ya, assalamualaikum. Taskia, Anissa, ayo bangun. Kita sahur dulu yuk. Mama udah jam berapa? Udah mau imsak. Hah? Udah mau imsak? Aduh, kalau begitu kita harus cepet-cepet sahur. Taskia, biar aku aja yang beli. Kamu tunggu aja di sini ya. Ustadz Rifat tuh baik banget ya sayang. Dia itu selalu nolong keluarga kita di saat kita lagi susah. Nolongnya tanpa pamrih lagi. Aduh, ada yang suka sama Pak Rifat. Muji Pak Rifat melulu. Sayang, kamu kok ngeladekin tante sih? Hasil operasinya Ayah gimana ya? Astagfirullahaladzim. Tante juga nggak tahu sayang. Kita ke tempat ayah yuk sayang. Yuk. Kau beriku bahagia.
Assalamualaikum. Ternyata Ustazah Aisyah belum pulang. Ustazah ngapain masih di sini? Tante kok usir Ustazah Aisyah? Memangnya salah Ustazah apa? Ustazah Aisyah itu jahat banget sama ayah kamu. Dia tuh nggak pengen lihat ayah kamu itu sembuh. Makanya Tante nggak suka sama dia. Dan Tante juga nggak suka kalau Ustazah Aisyah tuh deket-deket sama ayah kamu. Baik, saya akan pergi dari sini. Saya minta maaf kalau saya salah. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini makanannya. Cepet dimakan, nanti keburu imsak. Ayo. Sayang dimakan. Jangan lupa niat dulu ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama gautinan adai fardu syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Amin. Akhirnya kita bisa nikmatin sahur. Anissa. Ayah. Alhamdulillah. Makasih Allah. Ayah di mana sayang? Kenapa ayah bisa ada di sini? Ayah kecelakaan. Ayah dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pasti biaya perawatannya mahal. Tazkiyah, kita udah gak punya uang lagi. Dengan apa kita membayar semua biaya perawatan ini, Tazkiyah? Selamat pagi. Mana surat-surat penting perusahaan? Serahkan pada saya karena saya akan segera menjualnya. Tapi Bu, kalau aset-aset itu dijual, perusahaan akan kekurangan banyak dana. Saya tidak peduli. Aset-aset itu satu-satunya harta kekayaan yang tersisa di perusahaan. Yang punya perusahaan ini saya atau kamu? Cepat serahkan semua aset-aset perusahaan. Iya, Bu. Ma. Dengan surat-surat ini kita akan banyak uang. Tentunya sayang. Gimana ya keadaan Pak Irsyad sekarang? Dia udah sadar apa belum ya? Aisyah, gimana keadaan Pak Irsyad? Udah sadar belum? Ya. Ustazah! Ustazah Aisyah sih, kebanyakan bengong nih makanya. Nggak baik. Umi tuh tadi tanya, gimana keadaannya Pak Irsyad? Operasinya berjalan dengan lancar. Tapi Pak Irsyad belum sadarkan diri sampai sekarang. Alhamdulillah, Pak Irsyad sudah sadar dari tadi subuh. Apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah. Terus sekarang Anissa sama Bu Tazkiyah masih di sana? Iya. Kalau Bu Tazkiyah masih ada di rumah sakit, aku pasti nggak boleh menemui Pak Irsyad. Padahal aku pengen banget ketemu sama Pak Irsyad. Saya bermaksud untuk menjual beberapa aset perusahaan saya kepada Bapak. Dan saya yakin Bapak tidak akan kecewa apabila Bapak membeli aset perusahaan saya ini. Karena aset perusahaan saya ini memiliki prospek bisnis yang sangat tinggi. Kalau Bapak tidak percaya, silahkan lihat sini. Sungguh sangat menggiurkan.
Benar kan apa yang saya bilang? Saya mau saja membeli semua aset ini. Tapi di surat-surat ini masih ada nama Pak Irsad. Jadi Pak Irsad juga harus mau menandatangani jual beli dulu. Baru aset perusahaan ini bisa diserahkan kepada orang lain. Oh itu nggak usah Pak, karena semua itu sudah menjadi milik Renata. Iya, saya sendiri pemiliknya, Pak. Saya tidak mau menanggung resiko. Saya akan teruskan jual beli ini kalau Pak Irsad mau menandatangani jual beli. Aku tidak akan menandatangani apapun. Irsyad, jangan membantah. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, kamu akan menyesal. Halo Ren, gimana? Kapan kamu mau transfer uang buat modalnya? Tinggal kamu doang loh yang belum transfer. Via bilang dia mau transfer siang ini. Ya, Sandra, aku sebentar lagi transfer ke rekening kamu ya. Cuman masalahnya sekarang aku mau cairin uang aku dulu, oke? Oke, aku tunggu ya kabar dari kamu secepatnya. Ada apa lagi sih sayang? Kok mukanya makin ditekuk? Gimana aku gak kesel coba, Ma? Sandra udah nagih biar aku transfer ke rekeningnya dia, tapi aku belum punya uang sama sekali sekarang ini. Aku bisa malu Mas sama teman-teman aku kalau mereka tahu aku nggak punya uang. Pokoknya aku mau ngelakuin apapun asal aku bisa bekerja sama teman-teman aku. Sayang, gimana kalau kita ngedatengin Irsyad? Kita minta aja langsung tanda tangannya. Apa kata Irsyad nanti? Ma, aku nggak mau, aku gengsi banget sama dia. Kamu ini gimana sih? Katanya kamu rela melakukan apa aja asal dapat uang. Kok sekarang jadi gengsi begitu? Nah, iya. Nanti aku temuin Irsyad. Terpaksa deh aku nurunin gengsi aku cuma buat mendapatkan uang yang banyak. Mas Irsyad, aku sama Anissa mau sholat zuhur dulu ya. Iya, Taskia. Ayah, nggak apa-apa kan kita tinggal sebentar aja. Nggak apa-apa, sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Renata, kenapa kamu bisa tahu kalau aku ada di sini? Aku punya mulut, Irsyad. Aku bisa menanyakan keberadaan kamu sama orang lain. Itu hal yang gampang. Mau apa kamu kesini, Renata? Apa kamu mau nyakitin aku lagi ya? Tidak. Aku datang ke sini dengan baik-baik dan aku tidak mau menyakiti kamu, Irsyad. Aku hanya mau kamu untuk menandatangani surat itu. Renata pasti mau menjual aset-aset perusahaan. Karena itu dia butuh tanda tangan aku. Enggak, aku nggak akan membiarkan dia melakukan hal itu. Renata, aku tidak akan menandatangani apapun. Ayolah Irsyad, tanda tangani aja, nggak ada susahnya kan buat kamu. Kamu juga nggak rugi kok. Aku tidak mau, Renata. Irsyad, jangan membantah. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, kamu akan menyesal. Irsyad, sekarang kamu tanda tangan. Ayo! Ada apa, Pak Irsad? Suster, tolong usir wanita ini. Dia sudah mengganggu saya, Sus. Maaf, Mbak. Tolong tinggalkan pasien. Suster, saya bukan pengganggu, jadi suster tidak boleh mengusir saya begitu saja. Kalau Mbak nggak pergi, saya akan panggil satpam untuk mengusir Mbak. Ayo, Mbak. Irsyad! Tante, Apa sayang? Anissa kebelet pipis dari tadi. Anissa ke toilet dulu ya. Ya udah, habis itu balik ke kamar ayah lagi ya. Iya, Tante. Ini kesempatan buat aku.
Anissa, Ustazah udah ketemu sama ayah belum? tadi Ustazah pengen banget ketemu ayah kamu. Tapi Bu Taskia udah keburu datang. Ustazah nggak mau kalau berantem sama Bu Taskia. Ustazah Aisyah nggak usah sedih. Anissa akan cari cara supaya Tante Taskia keluar dari kamarnya ayah. Jadi Ustazah bisa ketemu sama ayah. Tapi jangan aneh-aneh ya. Jangan sampai cara kamu atau usaha kamu itu mengganggu pasien lain. Tapi Anissa juga nggak tahu gimana caranya. Anissa akan coba. Terus kalau Ustazah lihat Anissa sama Tante Taskia keluar dari kamar, Ustazah buru-buru masuk ke dalam kamarnya ayah. Saya mau menjual beberapa aset perusahaan saya, tapi nggak bisa karena Irsyad tidak mau menandatanganinya, Pak. Dan sebagai pengacara, Bapak pasti tahu solusinya bagaimana. Saya sudah mempelajari berkas ini. Terus gimana, Pak? Kita bisa tetap menjual aset perusahaan Irsyad kan tanpa tanda tangan dari Irsyad? Ada dua alternatif. Satu, kalian harus minta tanda tangan Pak Irsyad. Alternatif kedua, kalian harus sabar menunggu sampai Pak Irsyad meninggal dunia. Dan secara otomatis, seluruh aset kekayaan itu akan menjadi milik Ibu Renata. Taskia, rasanya Mas tuh nggak enak dalam Mama masuk kantor. Sebaiknya Mas telepon kantor ya dan minta maaf. Di mana telepon aku? Taskia, kamu lihat handphonenya Mas. Mas gak usah telepon ke perusahaan itu, Mas. Nggak bisa, Taskia. Mas perlu tahu perkembangan di kantor. Gak perlu lagi, Mas Irsyad. Memang kenapa? Taskia, apa ada sesuatu yang kau mau kasih tahu sama Mas yang Mas nggak tahu? Taskia, kamu bicara aja sama Mas. Sebenarnya, Mas udah dipecat dari perusahaan itu. Karena Via nuduh Mas kalau Mas yang menjual data perusahaan ke perusahaan saingan mereka, Mas. Astagfirullahaladzim. Semua itu tidak benar, Taskia. Habis minum obat ini, Irsyad pasti langsung meninggal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tante, dari tadi Ansa kebelet pipis. Anterin Ansa ke toilet ya. Aduh, Ansa kebelet banget. Ntar kalau Ansa pipis di sini gimana? Ayo dong Tante, anterin Anissa. Iya sayang. Ini kesempatan buat aku. Aku nggak punya banyak waktu. Waalaikumsalam. Pak Irsyad, kok Pak Irsyad kayaknya sedih banget? Pak, harusnya Bapak itu bersyukur. Operasinya sudah berjalan dengan lancar. Ustazah, saya memang bersyukur karena saya masih dikasih kesempatan untuk hidup. Tapi yang membuat saya sedih, ternyata saya sudah dipecat dari kantor saya, Ustazah. Dan sekarang saya sudah menjadi pengangguran lagi. Pak Irsyad, walaupun Pak Irsyad sudah dipecat sama Pak Burhan, saya yakin Allah akan memberikan Pak Irsyad pekerjaan lain yang lebih baik. Karena sejak kita lahir, Allah sudah memberikan dan mengatur semua rezeki umatnya. Dan kita juga tidak bisa untuk mengambil rezeki orang lain. Sekuat apapun usaha kita hanya bisa mengambil rezeki yang sudah ditentukan Allah untuk kita. Pak Irsyad percaya sama Allah.
Allah pasti tahu apa yang terbaik buat umatnya kok. Pak Irsyad itu kan udah pengalaman. Saya yakin pasti banyak perusahaan yang mau merekrut Pak Irsyad menjadi karyawan mereka. Tapi sekarang Pak Irsyad concern dulu sama kesehatan Pak Irsyad ya. Kalau Pak Irsyad sudah sembuh, baru keliling lagi cari pekerjaan yang lain, ya. Terima kasih ya Ustazah. Ustazah masih mau mendukung saya. Tante, Ansa lega banget. Anissa, kalau ngomong tuh jangan teriak-teriak. Ini kan rumah sakit, sayang. Nanti semua pasien di sini keganggu loh sama teriakan kamu. Tante Taskia nggak tahu kalau Anissa sengaja teriak-teriak. Biar Ustazah Aisyah denger dan bisa cepet-cepet keluar. Yaudah yuk. Aduh, Tante, Anissa capek. Jalannya pelan-pelan aja ya. Ya udah, jalan pelan-pelan deh. Yuk. Masya Allah, Anissa sama Bu Taski udah kembali. Aku harus gimana sekarang? Ada apa Ustazah? Pak Irsyad, kebetulan saya buru-buru. Mesti ke pesantren lagi ada pekerjaan. Assalamualaikum. Kalau aku keluar sekarang, pasti aku ketahuan sama Bu Taski. Dia pasti akan marah banget sama aku. Pak Irsyad, sebelumnya saya minta maaf. Saya nggak bisa pulang sekarang. Saya mau ngumpet di belakang sini ya Pak. Tapi tolong, kalau Bu Taskia sama Anissa kesini jangan kasih tahu saya dari sini ya. Memangnya ada apa Ustazah? Saya nggak bisa ngasih tahu Bapak sekarang. Nanti saya jelaskan ya. Assalamualaikum. Syukurlah Ustazah Aisyah sudah pergi. Jadi Tante Taskia nggak tahu kalau Ustazah Aisyah ada di sini. Mas kenapa? Mas sakit lagi ya? Enggak apa-apa kok Taskia, Mas. Mas cuman agak sedikit pusing. Habis minum obat ini, Irsyad pasti langsung meninggal. Pak Irsyad, sekarang waktunya minum obat. Iya, terima kasih ya suster. Iya. Ayah, biar Anissa bantuin minum obatnya ya. Sebentar lagi Irsyad akan minum racun itu. Irsyad pasti langsung mati setelah disuapin racun sama anaknya sendiri. Kasian banget sih Irsyad. Masya Allah, ternyata Ustazah Aisyah masih ada di sini. Astagfirullahaladzim, sayang. Anak resek. Ngasih obat aja nggak becus. Kamu hati-hati dong.
Maafin Anissa ya, Tante. Sini tante aja yang beresin, nanti kamu kena beling loh. Di situ masih ada beling. Sayang, barusan ada yang keluar ya? Kok tante dengar ada yang nutup pintu? Itu tadi suster Tante. Dia cuma ngecek aja kok. Ya udah. Aku mau minta obat yang baru dulu ya ke suster. Sebentar ya sayang. Gara-gara anak nakal itu sekarang rencana kita berantakan. Irsyad nggak jadi meninggal gara-gara dia menukar obat itu. Aku bingung harus ngapain lagi sekarang. Anissa, kalau dia ada di deket aku mah, aku pengen jitak kepalanya. Tenang aja sayang, kamu jangan cepat putus asa. Masih banyak cara untuk menghabisi Irsyad. Ada Aisyah mah. Semoga dia nggak ngeliat kita ya. Sepertinya sekarang Aisyah dan Irsyad semakin dekat ya, Mah. Kasihan sekali Aisyah. Dia baru bisa mendapatkan Irsyad setelah Irsyad jatuh miskin. Apes banget nasibnya ya. Sapes nasibnya Irsyad. Kamu jangan khawatir sayang. Pokoknya kita habisin dua-duanya, Irsyad dan si Aisyah itu. Kan selama ini, selama kamu pacaran sama Irsyad, si Aisyah itu kan selalu mengganggu. Tenang aja, Mah. Nanti malam aku akan kembali lagi ke sini untuk mengerjai Irsyad. Aku akan melakukan apapun agar Irsyad cepat lenyap dari kehidupan aku. Dan kita bisa segera menjual aset perusahaan Irsyad. Iya sayang, Mama yakin kamu pasti bisa. Tante, baju Anissa yang bersih udah habis. Sekarang kita pulang ke pesantren dulu ya. Ngambil baju yang bersih. Kalau kita pulang ke pesantren, nanti siapa yang jagain ayah kamu? Kita nggak mungkin sayang ninggalin ayah kamu sendirian. Kalau ayah kamu butuh apa-apa gimana? Mas nggak apa-apa kok Taskia. Kan ada suster yang bisa bantu Mas. Lagian, kalian kan dari kemarin belum istirahat karena harus nunggu di rumah sakit. Jadi sebaiknya kalian sekarang pulang aja ya. Istirahat di pesantren. Besok baru kalian kembali lagi ke sini. Mas yakin nggak apa-apa ditinggal sendirian di sini? Iya Taskia. Ayo Tante kita pulang. Kata Ayah nggak apa-apa kok. Ya udah, Mas. Aku sama Anissa balik ke pesantren dulu ya. Mas istirahat aja, biar cepat sembuh. Kalian hati-hati ya. Ayo sayang. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Gimana keadaan Pak Irsyad sekarang? Kira-kira kapan ya dia pulang ke sini? Keadaan Pak Irsyad masih lemah, Umi. Dan kemungkinan untuk beberapa hari ini dia harus tetap tinggal di rumah sakit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Taskia, baru aja Umi tanya sama Rifat tentang keadaan Pak Irsyad. Mudah-mudahan keadaan Pak Irsyad semakin membaik ya. Amin. Saya juga berharap kayak gitu. Ustazah. Anissa. Umi, saya sama Anissa mau istirahat dulu ya. Soal capek banget. Hai sayang. Assalamualaikum. Tapi Tante,
Anissa mau ngobrol sama Ustazah Aisyah dulu. Sayang, kau ngobrol bisa besok lagi. Tapi Tante... Ayo sayang. Umi perhatikan, kelihatannya Taskia sedang kesal ya. Apa dia ada masalah? Mungkin cuma kecapean aja, Umi. Jadi mukanya kelihatan kesel. Bu Taskia pasti masih marah sama aku. Sebaiknya aku menemui Bu Taskia dan bicara baik-baik. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai. Ini saat yang tepat buat ngabisin Irsyad. Sekarang aku sendirian. Nggak akan ada yang tahu kalau aku yang ngabisin dia. Bu Taskia, kelihatannya capek banget. Salma pijitin ya, mau nggak? Biar nanti tidurnya enak. Kalau nggak keberatan, boleh Bu Salma. Kebetulan badan saya lagi pada pegel-pegel banget. Soalnya kan udah 2 hari nginep di rumah sakit. Tidurnya dalam keadaan duduk lagi. Kurang keras nggak, Bu Taskia? Udah cukup Bu Salma. Maaf ya jadi minta tolong kayak gini. Bu Taskia, saya perhatiin kok Bu Taskia udah lama nggak negor Ustazah Aisyah sih. Memangnya Bu Taskia benci sama Ustazah Aisyah? Sebenarnya saya tuh nggak benci sama Ustazah Aisyah. Saya cuma kesel aja sama dia. Katanya dia benar-benar sayang sama Mas Irsyad. Tapi ternyata apa? Sekalinya Ustadz Rifat mau ngasih bantuan untuk Mas Irsyad, dia malah nolak mentah-mentah. Kayaknya emang Ustazah Aisyah tuh nggak suka ngeliat Mas Irsyad sembuh. Jadi karena itu, Bu Taskia marah sama Ustazah Aisyah. Sebenarnya sih saya kesel bukan cuma itu aja Bu Salma. Saya tuh kesel banget sama dia karena dia ngirim puisi cinta untuk Ustadz Rifat. Ya, saya bingung aja. Sebenarnya mau dia tuh apa sih? Masa mau dua-duanya? Ustadz Rifat mau, Mas Irsyad juga mau. Munafik banget kan? Bu Taskia itu sama sekali nggak benar. Saya nggak pernah ngirimin puisi apapun sama Pak Rifat. Oh, jadi dari tadi yang ngajak ngobrol saya itu Ustazah. Maksud Ustazah itu apa sih? Lebih baik sekarang Ustazah keluar dari sini karena saya nggak mau ngobrol sama Ustazah. Bu Taskia, saya mohon dengerin saya dulu. Itu semua fitnah. Saya nggak pernah ngelakuin itu semua. Dan saya nggak akan keluar dari kamar ini sebelum masalahnya selesai. Oke, sekarang Ustazah boleh sepuasnya duduk di sini. Karena saya akan keluar dari sini. Bu Taskia. Ini saat yang tepat buat ngabisin Irsyad. Sekarang aku sendirian. Nggak akan ada yang tahu kalau aku yang ngabisin dia.
Ustazah nggak usah ngelak. Saya udah tahu semuanya kok. Karena Ustadz Rifat sendiri yang bilang sama saya kalau Ustazah Aisyah mengirim puisi cinta itu ke Ustadz Rifat. Pak Rifat, Anissa mau duduk di depan biar Anissa bisa lihat pemandangan. Yah, Anissa malah minta duduk di depan. Padahal aku pengen banget duduk di samping Aisyah. Makasih kalau kamu sudah suka sama aku. Tapi sayangnya aku nggak punya perasaan sama kamu. Kau beriku